Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah mengenai besaran elastisitas ya. Besarnya elastisitas itu mulai dari elastisitas bernilai 0 sampai elastisitas bernilai tak terhingga. Ya, mulai dari 0 sampai tak terhingga. Maka nanti akan kita bisa pelajari lebih jelas lagi bagaimana kita menyebut besaran-besaran elastisitas itu mulai dari 0 sampai tak terhingga itu. Saya mulai yang pertama. Satu namanya dengan permintaan yang inelastis, tidak elastis. Ini artinya bahwa si konsumen itu kurang merespon, kurang tanggap terhadap perubahan harga. Kurang itu saya artikan demikian. Kalau harga itu berubah, maka konsumen akan merubah permintaannya, tetapi responnya tidaklah besar. Kalau secara kuantitatif saya katakan demikian. Jika persentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harga, maka saya katakan permintaan itu inelastis. Ingat tadi, perhatikan kata-kata saya. Jika persentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harga, maka permintaan itu memiliki elastisitas yang inelastis. Maka kalau persentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harga, maka hasil baginya pasti akan kurang dari 1. Pasti akan kurang dari 1. Oleh karena itu saya katakan, permintaan yang inelastis itu dicirikan oleh besarnya elastisitas yang kurang dari 1. Kurang dari 1 ya. Tetapi dia lebih besar dari 0. Berarti antara 0 dan 1. 0, antara 0 sampai dengan 1. Ya. Misalnya elastisitasnya adalah 0,9, 0,75, 0,8. Maka saya katakan demikian, saya artikan sekarang. Kalau dia inelastis, kalau saya katakan ini, kalau harganya naik sebesar 5%, harga naik sebesar 5%, maka permintaan itu akan turun, tapi besarnya kurang dari 5%. Kurang dari 5%, katakanlah 4%. Maka kalau permintaannya turun 4%, harganya naik 5%, berarti apa? 4% dibagi 5% itu akan sama dengan 0,8. Coba kalau saya katakan sekarang, harganya naik 10%, permintaannya inelastis, saya bisa pastikan permintaannya akan turun ya, akan berkurang, kurang dari 10%. Bisa dia 8% kalau dia 0,8. Bisa dia 9% kalau 0,9. Maka saya katakan permintaan yang tidak elastis itu adalah salah satu dicirikan dengan konsumen itu kurang respons terhadap perubahan harga. Jadi harganya naik atau harganya berubah, itu ya, si konsumen merespon, tapi besar responnya itu lebih rendah dari kenaikan atau penurunan harganya. Nah, kalau kita lihat kembali kepada konsep kurva permintaan. Kurva permintaan. Ingat kemarin kurva permintaan kita itu selalu kan bentuknya adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah. Dengan memiliki slope yang negatif. Slope yang negatif. Kenapa dia slope negatif? Karena hubungan atau pengaruh dari harga terhadap kuantiti itu adalah negatif ya.
Nah, bagaimana bentuk kurvanya? Nah, bentuk kurvanya adalah dia seperti dia agak dia curam. Agak dia curam. Jadi semakin curam kurva permintaan itu, elastisitasnya itu akan semakin inelastis. Ya. Oke, mari kita lihat contohnya. Contoh. Ini adalah ketika harga 4 ya, jumlah yang diminta adalah 100. Ketika sekarang harga naik menjadi 5, maka jumlah yang diminta menjadi 90. Sekarang pertanyaan saya adalah berapakah elastisitasnya? Gunakanlah elastisitas titik. Gunakanlah elastisitas rata-rata. Rata-rata ya, elastisitas rata-rata. Mari sekarang kita hitung. Ya, rata-rata ya. Berarti berapakah delta Q-nya? Ada yang bisa delta Q-nya berapa? 190 dikurangi 100 kan? Dibagi dengan berapakah delta P-nya? Perubahan harga. 5 dikurangi dengan 4. Saya kalikan dengan rata-rata harga adalah 5 ditambah 4 dibagi 2 dibagi dengan rata-rata jumlah yang diminta, yang berubah itu ya, 90 ditambah 100 dibagi 2. Maka akan saya dapatkan perubahan jumlah yang diminta itu adalah minus 10, perubahan harga itu adalah 1, ya. Kemudian harga rata-ratanya itu adalah 5 tambah 4 dibagi 2, 9. Kemudian rata-rata permintaannya adalah 90 ditambah 100 dibagi 2, itu menjadi 95. Maka sekarang saya dapatkan minus 10 dikalikan dengan 9/95, itu akan sama dengan minus 90/95. Itu hasilnya berapa? Boleh sekarang kita lihat. Ada yang bisa menghitung? Minus 90 saya bagi dengan 95, maka elastisitasnya adalah 0,947. Saya bulatkan menjadi 0,90. Maka terbuktilah sekarang elastisitasnya itu adalah sifatnya apa? Inelastis. Kenapa? Karena elastisitasnya kurang dari 1. Berarti kalau harganya naik 10%, maka jumlah yang diminta akan turun sebesar 9,5%. Clear ya? Nanti Anda bisa hitung. Yang kedua sekarang, permintaan yang elastis. Elastis. Ini adalah permintaan jika konsumen itu sangat responsif terhadap perubahan harga. Atau boleh saya katakan, kalau harganya berubah, maka perubahan jumlah yang diminta itu lebih besar dari perubahan harganya. Ya, itu saya tuliskan dulu di sini supaya Anda lebih mudah memahaminya. Maaf. Lebih mudah memahaminya ya. Saya buatkan dulu di sini. Jadi saya bisa katakan demikian, jika harga berubah, maka persentase perubahan jumlah yang diminta lebih besar dari persentase perubahan harga. Perubahan harga. Kalau saya kasih contoh secara kuantitatif, kalau harga barang itu berubah 5%, maka jumlah yang diminta akan berubah lebih dari 5%. Lebih dari 5%.
Misalkan 6%. Sehingga kalau saya hitung elastisitasnya, 6% dibagi dengan 5% itulah 1,2. 1,2. Maka untuk semua permintaan yang elastis, besar elastisitasnya selalu lebih besar dari 1. Selalu lebih besar dari 1. Ya, mari kita, bagaimana bentuk kurvanya? Bentuk kurvanya adalah berbeda dengan yang tadi, agak curam. Kalau dia permintaan elastis itu dia agak lebih landai. Lebih landai. Lebih landai ya, lebih landai. Ingat tadi lebih curam, ini elastis, lebih landai. Nah, mari sekarang kita lihat. Misalkan adalah harganya adalah 4. Harga 4, jumlah yang diminta 100. Kemudian sekarang adalah harga naik menjadi 5. Jumlah yang diminta menjadi 50. Mari sekarang kita hitung berapa elastisitasnya. Kita hitung ya sama-sama ya. Sama-sama. ED. Perubahan pakai elastisitas rata-rata ya, elastisitas rata-rata ya. Berarti berapakah perubahan Q-nya? Ya, dari harga 4 menjadi 5 ya, dari dulu 100 menjadi 50. Berarti berapa? 50 dikurangi dengan 100. Saya bagi dengan perubahan harga dari 4 ke 5, berarti 5 dikurangi dengan 4. Saya kali dengan rata-rata harga, 5 tambah 4 dibagi 2, dibagi dengan rata-rata jumlah adalah 50 tambah 100 dibagi 2, itu akan sama dengan 50 dikurang 100 adalah minus 50, 5 dikurang 4 adalah 1, saya kali dengan 5 ditambah 4 dibagi 2 adalah 9 dibagi 2, 4,5. 4,5 ya. Oh, salah tadi di sana. 4,5. Salah hitung tadi saya. 4,5. Kemudian dibagi dengan 50 tambah 100 dibagi 2, 150 dibagi 2 adalah 75. 75 ya, 75. Sehingga saya bisa dapatkan sekarang ED-nya adalah minus 50, coba saya hitung dulu, minus 50, saya kali dengan 4,5 per 75. Ini akan sama dengan 50, saya kali dengan 4,5, saya ketemu 225 ya. Jadi minus 225 dibagi dengan 75 sama dengan minus 3. Oke. Hasilnya adalah minus 3. Berarti lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1 ya. Lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1. Maka saya boleh katakan sekarang adalah jika harganya naik sebesar 10%, maka jumlah yang diminta turun 30%. Responsif ya. Hanya 10% harganya dia naik, tapi si konsumen itu langsung menurunkan permintaannya jauh lebih besar. Sampai dia minus 30%. Maka kita menemukan, elastisitasnya adalah 3. Oke, saya mohon maaf, tadi kayaknya saya salah hitung tadi di sini. Mohon maaf ya, saya salah hitung kayaknya di sini. Sekali lagi saya salah hitung kayaknya di sini. Ketika harga, betul tadi ya, saya hitung dulu, coba saya hitung balik dulu ya. Dari sini ya, saya hitung balik dulu, ini kayaknya salah saya. Perubahan jumlah yang diminta adalah 90 dikurangi dengan 100, oke benar. Kemudian 5 dikurangi 4 benar. Rata-rata harga 5 tambah 4 dibagi 2, 9 dibagi 2, oke. Rata-rata jumlah yang diminta adalah 90 tambah 100 adalah 2. Oh ya. Kemudian adalah 90 dikurang 100 minus 10. Kemudian adalah 5 dikurang 4 adalah 1. Dan sekarang adalah rata-ratanya 5 tambah 4 bagi 2 itu bukan 9, tapi 4,5, mohon maaf, 4,5. Kemudian 90 tambah 100 dibagi 2, 95 benar. Sehingga minus 10 kali 4,5 dibagi 95. Itu menjadi adalah minus 45 dibagi 95. Oke, tadi saya salah hitung, maaf ya. 45 dibagi dengan 95. Minus 0,47, Pak. Iya, bagus, terima kasih ya.
minus 0,47. Jadi saya tadi salah hitung ya. Mohon maaf ya, salah hitung. 0,47. Jadi di sinilah bukan 0,9 tadi 0,47. Jadi kalau harga naik 10%, maka jumlah yang diminta akan turun 4,7%. Mohon maaf ya untuk yang ini ya, diperbaiki catatannya. Saya ya. Nah, berikutnya sekarang. Udah. Sekarang masuk ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah elastisitas uniter. Elastisitas uniter ini adalah apabila si konsumen itu merespon perubahan harga sama besarnya. Sama besarnya. Jadi kalau persentase perubahan jumlah yang diminta itu sama dengan persentase perubahan harga. Ya. Itu namanya dengan unitary elastic. Jadi kalau misalkan harga barang itu berubah 10%, maka jumlah yang diminta akan berubah exactly 10%. Sama. Jadi kalau dia harga berubah 10%, jumlah yang diminta berubah 10%, kalau kita bagi itu menggunakan rumus menghitung elastisitas, itu pasti 10% dibagi dengan 10% sama dengan 1. Maka elastisitas permintaan yang bersifat uniter itu selalu besar elastisitasnya sama dengan 1. Besar elastisitasnya sama dengan 1. Jadi kalau harganya berubah 1%, ya jumlah yang diminta juga akan berubah 1%. Harga naik 2%, jumlah yang diminta akan turun 2%. Jadi sama ya, responnya sama. Dengan respon perubahan permintaan sama dengan perubahan harganya. Mari sekarang kita lihat bagaimana bentuk kurva permintaannya. Bentuk kurva permintaannya itulah seperti elips. Elips ya, tahu elips ya? Tahu elips ya? Tahu elips. Maka sekarang mari kita cek apakah betul seluruh kurva permintaan yang bentuknya seperti elips itu adalah memiliki elastisitas sama dengan 1 ya. Coba kita cek. Ketika harganya 4, jumlah yang diminta 100. Kemudian ketika harganya naik menjadi 5, jumlah yang diminta menjadi 80. Mari kita hitung sekarang elastisitasnya. Apakah betul elastisitasnya ya? Mari kita hitung. Elastisitas, kita pakai elastisitas rata-rata kembali. Perubahan jumlah yang diminta adalah 80, saya kurangi dengan 100. Saya bagi dengan perubahan jumlah harganya adalah 5, saya kurangi dengan 4, saya kali dengan rata-rata harganya adalah 5 ditambah 4 saya bagi 2, kemudian rata-rata jumlah yang diminta adalah 80 tambah 100 saya bagi dengan 2. Saya akan dapatkan sama dengan 80 kurangi dengan 100 adalah minus 20, saya bagi dengan 5 dikurangi 4 adalah 1, saya kali dengan rata-rata harganya 5 tambah 4 dibagi 2 adalah 9 dibagi 2, 4,5. Saya bagi dengan rata-rata dari perubahan permintaannya 80 tambah 100 adalah 180 dibagi 2 adalah 90. Maka saya akan dapatkan adalah minus 20, saya kali dengan 4,5 per 90, ini akan sama dengan minus 90 per 90 sama exactly 1. Minus 1. Absolut. Terbukti ya. Semua bentuk kurva permintaan yang seperti ini, yang elips seperti ini, memiliki elastisitas permintaannya sama dengan 1. Unitary elastis. Kalau harganya naik 10%, jumlah yang diminta akan turun 10%. Jika harga turun sebesar 10%, jumlah yang diminta akan naik sebesar 10%. Kita sudah membahas 3 elastisitas harga dari permintaan. Tadi sudah inelastis, elastis, dan unitary elastis. Maka sekarang kita masuk berikutnya, ini sudah inelastis sempurna. Yang ketiga sekarang inelastis sempurna. Ini adalah permintaan di mana
Kalau harga barang itu berubah, si pembelinya tidak memberikan respon, tidak memberikan respon. Jadi tidak terpengaruh, dia tidak menambah permintaannya, dia tidak mengurangi permintaannya. Jadi kalau harganya naik 5%, harapan kita kan by teori kan tentunya adalah permintaan kan akan turun kalau harga naik. Tapi kalau dia inelastis sempurna, berapapun harganya berubah, si konsumen tidak akan merubah permintaannya. Maka saya katakan adalah persentase perubahan permintaan adalah 0. Karena apa? Permintaannya tidak berubah. Maka persentase perubahan permintaan 0 dibagi dengan persentase perubahan harga something, itu pasti hasil baginya bagi matematik itu selalu nilainya 0. Sehingga inelastis sempurna dicirikan oleh besar elastisitas permintaan barang itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Sekali lagi, kalau penjual merubah-rubah harga, si konsumen tidak terpengaruh. Karena perubahan harga tidak mempengaruhi kuantitas permintaan. Oke, bagaimana bentuk kurva permintaannya? Kalau dia adalah inelastis sempurna, maka bentuk permintaannya adalah vertikal. Bentuk permintaannya adalah vertikal. Berarti berapapun perubahan harga, konsumen hanya akan membeli 100. Misalkan harganya 4, si konsumen membeli 100. Harganya 5, si konsumen tetap membeli 100. Mari kita hitung sekarang elastisitas. Apakah betul itu adalah inelastis ya? Yaitu adalah inelastis sempurna, itu 0. Coba kita cek sekarang. Pakai elastisitas rata-rata ya. Delta Q-nya 100. Q1, Q2 100. Berarti 100 dikurangi 100, saya bagi dengan perubahan harga. 5 dikurangi 4. Saya kali dengan nilai rata-rata dari harga. 5 ditambah 4 dibagi 2. Rata-rata dari permintaan. 100 ditambah 100 dibagi 2. Berarti ini akan sama dengan ED. 100 dikurang 100 adalah 0. Dibagi dengan 5 dikurang 4 adalah 1. Saya kali dengan 5 ditambah 4 dibagi 2. 9 dibagi 2, 4,5. Dan 100 ditambah 100 dibagi 2 adalah 100. Maka saya akan menemukan ED-nya adalah 0 dikali dengan 4,5 per 100 akan sama dengan 0. Nah, gitu dia ceritanya. Maka terbukti semua kurva permintaan yang bentuknya vertikal akan memiliki elastisitasnya adalah 0. Ini apa artinya bagi kita? Jadi kalau elastisitas itu 0, Anda nanti seorang pebisnis ingin merubah penjualanmu, ingin mempengaruhi konsumenmu di pasar, tidak akan pernah berhasil. Karena kalaupun Anda merubah harga berapapun, permintaan di pasar itu tidak akan pernah berubah. Jadi jangan menggunakan instrumen harga untuk bisa merubah permintaan konsumen. Kalau Anda anggap, kalau kita bisa samakan permintaan konsumen itu sama dengan penjualan, maka boleh saya katakan demikian nih. Kalau Anda nanti berhadapan dengan barang yang elastisitasnya adalah inelastis sempurna, pricing strategi dengan merubah-rubah harga tidak akan efektif untuk menaikkan atau menurunkan penjualanmu di pasar. Jadi tidak betul semua kalau orang bilang begini, wah kalau saya ingin meningkatkan penjualan saya turunkan harga. Belum tentu. Tergantung kepada jenis permintaannya. Jenis dan besaran elastisitasnya. Ya. Kalau nanti Anda menghadapi elastisitas itulah inelastis sempurna,
maka Anda tidak akan pernah bisa berhasil menaikkan penjualanmu dengan menurunkan harga. Nanti Anda jangan kecewa. Udah dikasih turun harga, kasih ini, kok penjualan saya nggak berubah-berubah ya? Bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi kalau permintaanmu itu inelastis sempurna. Oke, ini tadi udah kita hitung ya. Exactly 1, ini sudah. Exactly 0, ini sudah saya buat. Berikutnya adalah elastisitas sempurna. Elastisitas sempurna. Berarti dia elastis sempurna. Elastis sempurna ini artinya adalah bahwa si konsumen itu sangat tanggap. Si konsumen itu sangat responsif. Jadi setiap sedikit saja berubah harga, si konsumen itu langsung ingin merubah jumlah permintaannya yang sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Jadi kalau harganya itu adalah 1% harga kita turunkan, waduh, si konsumen langsung tuh ingin membeli jauh lebih banyak. Kalau dia menurunkan harga 1%. Banyak sekali. Sampai dia tak terhingga. Sehingga persentase perubahan jumlah yang diminta sangat besar sekali, dibagi dengan persentase perubahan harga yang kecil, secara matematik, hasil baginya itu adalah tak terhingga. Maka elastisitas permintaan yang bersifat elastis sempurna adalah permintaannya memiliki besar elastisitasnya tak terhingga. Tak terhingga. Bagaimana bentuk kurva permintaannya? Bentuk kurva permintaannya adalah horizontal. Horizontal. Coba saya coba buat ya satu. Tapi di slide-nya nggak ada ya. Ketika dia harga 4, jumlah yang diminta tak terhingga. Sedikit saja dia berubah harga, si konsumen akan membeli sangat banyak sekali. Berarti persentase perubahan jumlah yang diminta sangat besar, dibandingkan dengan persentase perubahan harga yang sangat kecil itu, kayak lagi seperti yang saya sampaikan tadi, nilainya secara matematik itu pasti adalah tak terhingga, ya. Atau bahkan mendekati 0 saja perubahan dari harga itu, si konsumen itu sangat berespon cepat. Nah, maka saya katakan demikian. Oleh karena itu adalah, kalau harga itu di atas 4 nih ya, nggak mau lagi orang beli. Nggak mau lagi. Tapi ketika dia menurunkan 4, dia akan langsung meminta sangat banyak sekali. Harga 4 itu si konsumen membeli sangat banyak. Inilah nanti kalau kita belajar nanti seperti di sana, namanya dengan pasar persaingan sempurna. Di mana pasar persaingan sempurna itu adalah pasar di mana jumlah pembeli dan jumlah penjual itu sangat banyak sekali. Dan banyak di pasar barang-barang substitusi, barang pengganti. Itulah alasannya tadi, semakin banyak barang pengganti di pasar, permintaan itu akan semakin elastis. Kenapa? Kalau kita menurunkan harga, ya ngapa saya langsung merespon. Ya, kalau menaikkan harga, saya akan turunkan permintaan banyak. Kenapa? Ya saya bisa cari barang pengganti yang lain. Banyak di pasar barang pengganti. Makanya tadi saya katakan, semakin banyak barang pengganti di pasar, permintaannya akan semakin elastis. Kurva di pasar persaingan sempurna itulah banyak pembeli dan banyak penjual. Sehingga pengaruh dari seorang penjual itu sangat tidak berdampak terhadap begitu banyak penjual di pasar. Jadi kalau ada satu orang penjual, merubah-rubah harganya dia, itu tidak akan berpengaruh. Karena apa? Dia hanya bagian kecil yang dia jual dari sekian banyak yang dia jual di pasar. Oleh karena itu dikatakan, semakin banyak penjual di pasar, yang ditunjukkan oleh pasar yang sifatnya pasar persaingan sempurna, maka permintaannya akan semakin
elastis. Karena apa? Mudah dia memperoleh barang-barang lain. Jadi responnya dia cepat. Kalau si konsumen menurunkan harganya, menurunkan harga, sementara pesaingnya tidak sama sekali, pembeli yang ada di pasar begitu banyak jumlahnya akan langsung datang membeli barangnya. Oleh karena jumlah barang yang dia sediakan di pasar hanya bagian kecil yang ada di pasar, maka otomatis hanya sebentar saja. Setelah itu dia tidak memiliki kemampuan lagi untuk memenuhi semua permintaan, kenaikan permintaan ketika dia menurunkan harga. Ya, maka nanti di pasar persaingan sempurna, kurva permintaan itu, ya, kurva permintaan itulah horizontal seperti yang ada dalam gambar kita ini. Jadi semua kurva permintaan yang memiliki bentuk horizontal memiliki elastisitasnya yang bersifat elastis sempurna. Gitu ya. Baik. Beberapa variasi dari elastisitas tergambar juga dari variasi kurva permintaan. Sudah tadi ya. Kalau dia vertikal seperti ini elastis sempurna. Kalau dia horizontal begini, elastis sempurna. Kalau dia bentuknya agak landai, elastis. Agak curam dia adalah inelastis. Elips dia begini, seperti parabola itu elips dia, maka dia adalah unitary elastis. Itu dari sisi bentuk. Tapi kalau kita lihat dari sisi satu kurva permintaan, saya akan dapatkan demikian. Ya, saya akan dapatkan demikian. Inilah kurva permintaan kita, kurva permintaan kita. Kalau ini saya bagi menjadi demikian ya. Harga tertinggi di angka 7, harga terendah kan 0. Atau jumlah tertinggi yang akan jumlah terbesar yang dapat dibeli konsumen itu 14. Titik di mana harga tertinggi pada titik 7 ini gitu ya. Ini adalah elastis sempurna. Elastis sempurna. Kemudian pada titik di mana jumlah tertinggi di harga 0 ini ya, di titik ini. Kurva permintaan di titik pas 14, jadi harga 0, jumlah yang diminta 14, ini adalah inelastis sempurna. Inelastis sempurna. Kemudian titik tengah dari kurva permintaan ini. Jadi kalau kita cari titik tengahnya nih, kita bagi dua nih titik tengah, katakanlah di sini ya. Pas di titik tengah dari kurva permintaan itu adalah unitary elastis. Berarti elastisnya sama dengan 1. Oke. Titik tengah turun ke bawah, ini adalah inelastis. Inelastis. Titik tengah sampai harga tertinggi naik ke atas, ke kiri atas ini namanya elastis. Maka kalau saya bagi sekarang, saya bagi nih ya, saya bagi di titik 14, inelastis sempurna, sampai kurang ke lebih di sini nih, sampai di harga katakanlah 3,5, inelastis. Pada saat 3,5, kalau anggaplah 3,5 titik tengahnya ya, dia adalah elastis sama dengan 1, 3,5 sampai dengan mendekati 7, harga 7, itu adalah elastis, dan pada saat harga 7, itu adalah elastis sempurna.